Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, dan juga Allah masih memberikan sehat wal afiat sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Sebelum kita belajar pada hari ini, kita hendaknya melazimkan untuk membaca doa terlebih dahulu dengan niat semoga ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita belajar bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini pelajaran kita adalah bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini termasuk adalah bahasanya orang Islam. Bahasa Arab adalah termasuk bahasa Arabnya orang Islam dan juga termasuk bahasanya Nabi. Bahasa Nabi, terus juga bahasanya Al-Quran, dan juga bahasanya ahlu surga, yaitu penduduk surga. Makanya kita kalau mau ke suatu penduduk, suatu kota, suatu negeri, hendaknya kita harus mempelajari bahasanya tersebut. Agar apa? Agar hendaknya kita paham dengan negeri tersebut. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab ini, yaitu termasuk penduduk ahlu surga, penduduk surga. Maka kita harus mempelajari bahasa Arab. Nah, sekarang buka buku bahasa Arabnya halaman 1, yaitu Ad-Darsul Awwal. Artiin Ad-Darsul Awwal, yaitu pelajaran pertama. Ad-Darsul Awwal, pelajaran pertama. Nah, kenapa kok enggak dibaca Ad-Darsul Awwalu? Kenapa kok enggak dibaca Ad-Darsul Awwalu? Karena kalau kita mengucapkan bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, itu hendaknya di harokat terakhir itu harus disukun. Agar apa? Agar gampang menyebutkannya. Agar dapat menyebutkannya. Misal kalau begini nih, Ad-Darsul Awwalu, kayak agak sulit. Nah, kalau Ad-Darsul Awwal gampang sekali. Terus sama fi ghurfatil julus. Bacanya fi ghurfatil julus, bukan fi ghurfatil julusi. Kenapa? Karena ribet bacanya, Karena metode dalam mengucapkan bahasa Arab itu, jika kita mengucapkan bahasa Arab, hendaknya di harakat terakhir itu harus sukun agar gampang mengucapkannya. Ad-Darsul Awwal itu adalah pelajaran pertama, artinya fi ghurfatil julus, babnya menerangkan tentang di kamar di ghurfatil julus, di kamar duduk, di ruang tamu, di kamar duduk. Kalau peribahasanya fi di ghurfah itu kamar, al-julusi
itu duduk, jamak dari jalasa, ya. Jamak dari jalasa itu jamaknya adalah julus, ya. Nah, karena di ruang kamar, bisa juga ada di ruang kamar, bisa juga di ruang tamu, ya. Bahasanya di ruang tamu artinya, ya. Mari amati gambar di bawah ini. Itu ruang tamu, ya. Ini ruang tamu. Nah, baca bawahnya tuh. Sebutkan apa saja yang ada pada gambar di atas. Ini nanti diisi, ya. Diisi. Sebutkan apa aja yang ada pada gambar di atas. Bagaimana keadaan gambar di atas? Jelaskan. Nah, ini isi, ya, soal. Sebutkan apa saja yang ada pada gambar di atas dan juga bagaimana keadaan gambar di atas. Jelaskan. Maksudnya gimana? Misal gambar di atas ada meja, ya kan, pohon. Nah, itu bahasa Arabnya apa? Nah, isi, ya. Isi pakai bahasa Arab, bukan isi pakai bahasa Indonesia, ya. Bagaimana keadaan gambar di atas? Jelaskan. Keadaan gambar di atas bersih, indah, rapi, misal, ya. Dan seterusnya. Al-mufradatul jadidah. Mufradat kosakata yang baru. Nah, kosakata yang baru. Di sini ada bahasa Indonesianya dan juga ada bahasa Arabnya. Mirwahatun, kipas. Birwazus surah, bingkai. Jaridatun, koran. Sa'atun, jam. Unzur, lihatlah. Misbahun, lampu. Ilal liqa'i, sampai jumpa lagi. Mirmadatun, asbab. Rabbatul bait, ibu rumah tangga. Maktabun, meja. Al hukumi, negeri atau pemerintah. Mukayyiful hawa, yaitu AC, ya. Ini semua mufradat dihafalkan, ya. Tadi udah soal, terus ini semua mufradat dihafalkan, ya. Nah, tadi misal di ruang tamu ada apa, ya, isi, ya. Misal mirwahatun, di situ kan ada tuh kipas, ya, berarti mirwahatun. Nah, tapi ini semua mufradat harus dihafal, ya. Harus dihafal semuanya, ya. Semuanya harus dihafal. Nah, seterusnya, dengarkan gurumu membacakan kata-kata berikut. Kemudian ikuti ucapan gurumu dengan benar, ya. Al-istima', tuh di atas tuh judul aja al-istima'. Mari menyimak, mendengar, ya. Jadi dengarkan dulu nih. Ayo ikutin semua, baca. Birwazus surah. Sa'atun, misbahun, mirmadatun, mukayyibul hawa, maktabun, mirwahah, jaridatun, unzur, ilal liqa'i, hal hukumi, rabbatul bait. Ya. Birwazus surah, sa'atun, misbahun, mirmadatun, mukayyiful hawa, maktabun, mirwahatun, jaridatun, unzur, ilal liqa'i, hal hukumi, rabbatul bait. Ya. Ini bacaannya yang benar, ya. Jangan salah, ya. Dan ini semua artinya mana? Artinya tadi udah ada, ya kan? Artinya tadi birwazus surah yaitu bingkai, sa'atun jam, misbahun lampu, ya. Jadi semua itu udah ada artinya sebelumnya, ya. Hendaknya dihafal. Kok harus dihafal? Mufradat kosakata ini harus dihafal.
bahasa Inggris harus hafalin juga kosakatanya sama ya. Jadi hendaknya bahasa juga sama, hendaknya ngapalin kosakatanya. Nah, yang kedua, tunjukkan kata yang sesuai dengan ucapan gurumu. Kemudian ucapkan dan tuliskan di kotak sampingnya. Berarti ini tulis lagi ya. Berarti ini kotak ya, disuruh tulis lagi. Tulisnya di mana? Di buku tulis ya, tulisnya di buku tulis. Pindahin, bikin kotak kayak begini, terus ditulis lagi. Nah, berwajib surah, tulis lagi sama kalian, tulis lagi. Sa'atun, tulis lagi. Belajar menulis ya. Kalau ini belajar menulis. Kalau yang tadi sebelumnya kita disuruh menghafal ya. Habis menghafal terus belajar menulis ya. Jadi inilah pelajaran kita hari ini tentang bahasa Arab, yaitu apa aja yang ada di ruang tamu tersebut, nama-namanya kita tulis. Misal kipas, mirwaha ya, kita tulis ya. Terus kita hafalkan mufradat kosakata yang ada di halaman kedua ya. Terus juga tulis di halaman ketiga, yaitu tulis kembali ya, tulis kembali. Misal dari surah, tulis dari surah ya. Jadi tulis kembali apa yang tadi sudah kita baca bersama ya. Cukup sekian dari saya tentang pelajaran bahasa Arab. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.